artinya gini, sebetulnya yang punya cita-cita ini siapa? Sebetulnya orang tua mendukung cita-cita anak, atau orang tua menjadikan sapi perah anak gitu kan. Jadi gitu, apa namanya, kadang orang tua berlindung di balik alasan itu. Iya. Gitu. Ya kadang juga orang tua kan merasa Pak bahwa ini yang terbaik buat anak saya. Sampai ke dukun loh Pak. Kalau nggak begitu nanti anak itu sulit untuk bisa berprestasi. Ya. Tapi kalau cara kita tidak beretika Pak, pasti akan ada konsekuensi yang menyertainya. Nah ini kita juga harus mikir. Kan banyak kisah Pak, orang tua dengan anaknya itu putus hubungan, ya sampai bertahun-tahun lamanya. Coba deh kita pikir Pak, kalau kita dalam keadaan seperti itu, terus kita keburu mati Pak, ya, bagaimana nanti setelah kehidupan di dunia ini? Aduh, repot Pak. Ya. Apakah kita nggak sadar Pak? Pasti kita akan ditanya, ya, segala tindak tanduk kita pas kita hidup di dunia. Apalagi kita sering nyiksa anak lagi. Kita kan nggak mau gitu, nanti anak kita menjadi saksi bahwa dia terzolimi Pak, waktu hidupnya di dunia. Nah, kita jadi rugi dua kali Pak. Udah kita ini kan, berbuat zolim kepada anak, terus anak mengakui hal itu, dan dia berani menjadi saksi. Kita yang ada sulit Pak, untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak Pak setelah kehidupan di dunia ini. Ya, coba kita pikirkan matang-matang. Karena kita selama ini kan selalu beranggapan anak saja yang durhaka. Emang orang tua nggak bisa durhaka Pak? Bisa. Bisa kan? Kita nggak bisa gitu. Cap durhaka itu hanya kita berikan kepada si anak. Orang tua juga bisa Pak dicap orang tua durhaka. Karena dia menzolimi anaknya. Anaknya. Padahal anak itu titipan siapa Pak? Tuhan. Bukan titipan Shopee kan Pak? Bukan. Nah itu Pak. Nah ini yang mengakibatkan Tuhan pun akan marah Pak. Masa titipannya istilah dibikin rusak misalnya. Kita aja nggak mau kan paket kita rusak di tengah jalan, kita pasti marah-marah kan. Iya apalagi Tuhan Pak. Nah ini yang kadang kita nggak sadar sebagai orang tua. Ya saya nggak tahu Pak ya pengakuan dari orang tuanya bagaimana. Tapi kalau dari video penggalan tadi ya sudah bisa dipastikan anaklah yang menjadi korban. Nah orang tua hanya minta anaknya untuk pulang. Tapi tadi saya nggak pernah lihat video yang mengungkapkan bahwa orang tua itu mengakui kesalahannya misalnya. Itu nggak ada sama sekali Pak. Apakah karena orang tuanya terlalu ego Pak untuk mengakui kesalahannya? Ini yang kadang saya suka lucu Pak. Istiadat ketimuran itu Pak ya, bahwa orang tua itu berada di kasta tertentu Pak, yang tidak tersentuh. Nggak bisa salah gitu ya? Nggak bisa salah. Ya. Nah ini yang kadang orang tua nggak sadar. Kalau kita semakin ego Pak, kita nggak mau mengakui kesalahan kita mau yang dianggap paling benar saja. Nanti jangan heran Pak, anaknya akan susah untuk kembali pulang kepada orang tuanya. Ya. Karena ego ketemu ego ya bubar jalan Pak. Ya bubar. Ya kayak magnet yang saling tolak menolak. Ya itu. Yang nggak akan pernah menyatu. Benar. Ya kalau saya sih baiknya orang tuanya lah yang mau menurunkan sedikit egonya Pak. Datangilah anaknya. Ya. Kan dia nggak tahu rumahnya. Di media bisa lah ya. dicari tahu lah. Nggak di media kan dia bisa minta maaf. Kami minta maaf kalau memang ada perlakuan yang tidak pantas, yang begini, minta maaf aja semua pokoknya sampai hati si anak itu luluh dan akhirnya mau pulang ya kan, daripada begini caranya seolah-olah kayak anak hilang apa sih, tidak diculik. Benar. Nggak akan merendahkan harga diri kita juga Pak kalau kita mendatangi anak untuk meminta maaf. Ya, malah itu suatu perbuatan yang sangat mulia. Itu nilai pahalanya beda Pak. Bayangin ya orang tua berani mengakui kesalahannya di depan si anak Pak. Karena nggak semuanya Pak orang tua berani melakukan hal itu. Ya.
mungkin sebagian besar orang sulit, Pak, mengucapkan kata maaf, apalagi orang tua kepada anak. Lebih gampang anak kepada orang tua. Nah, jadi di sini ya orang tuanya harus mau ini, Pak, berbuat sesuatu yang lebih, ya, dengan menghampiri si anaknya, akuilah kesalahannya. Ya siapa tahu, Pak, anaknya terbuka hatinya. Tapi kalau orang tuanya tetap ngotot, ya malah saling inilah, lempar batu sembunyi tangan, saling beradu argumen di medsos. Nah, itu ujungnya sering jelek-jelekin. Ya malah boro-boro mau pulang. Yang ada juga udah sana gitu ya. Iya, benar. Nah, kita harus menyadari, Pak, yang namanya hal-hal seperti itu tidak layak, Pak, kita lakukan. Seharusnya orang tua sadar kalau misalnya anak sampai berani mengucapkan kata-kata tersebut, Pak, seperti di video di awal, ya memang luka batinnya itu sudah sangat dalam. Nah, di sini orang tua harus mau, Pak, mengakui segala perbuatannya. Jadi jangan kita inginnya didahului oleh si anak. Ya, orang tuanya berharap anaknya minta maaf gitu ya? Ya nggak bisa, Pak, nggak bisa. Kalau orang tua sampai gengsi, Pak, minta maaf duluan. Kalau menurut saya, Pak, mereka nggak pantas, Pak, jadi orang tua. Oke. Ya, saya aja nih, Pak, ya, saya berlaku salah nih sama anak saya. Dan akhirnya saya sadar bahwa saya itu salah. Saya nggak malu, Pak, untuk minta maaf duluan kepada anak saya. Saya pikir, ya saya sebagai orang tua kan hanya manusia biasa, Pak. Intunya kesalahan. Kenapa saya harus gengsi, minta maaf? Ya. Di situ malah kita mengajarkan kepada si anak, orang tua lo aja, kalau berbuat salah, berani minta maaf. Justru malah mencontohkan yang baik gitu ya? Mencontohkan terlebih dahulu, Pak. Akhirnya anak ketika berbuat salah, dia juga nggak malu, Pak, atau ego, atau gengsi minta maaf duluan. Tetapi harus ada yang memberikan contoh, suri toladan. Kalau enggak, ya bagaimana anak ini bisa mendapatkan input data tentang bahwa kata maaf itu adalah suatu hal yang lumrah kalau kita berbuat salah. Ya. Yang ada juga karena dia ngeliat orang tuanya gengsi, dia juga gengsi juga gitu kan? Itu pasti akan ngotot-ngototan, Pak. Dari dia masih kecil, dia belum pernah melihat orang tuanya minta maaf, even orang tuanya salah. Nah, maka dia karena dia melihat contoh itu kan, ngapain sih tuh, saya nggak salah. Gitu. Saya aja lebih dari sekali, Pak, saya minta maaf kepada anak saya. Ya karena saya juga sering buat salah sama anak. Tapi intinya kita harus menunjukkan bahwa kita ini berani, Pak, untuk mengucapkan kata maaf itu duluan. Ya. Karena apa? Karena anak sebenarnya itu dia sadar, Pak, bahwa orang tuanya ini ya memang hanya manusia biasa. Tempatnya salah. Dalam hati si anak mungkin dia sudah memaafkan, Pak, orang tuanya. Ya. Saya yakin, Pak, sebenci-bencinya kita sama orang tua sendiri, Pak, pasti kita nggak tega, Pak, untuk tidak mau memaafkan orang tua. Tapi untuk bertemu mungkin beda cerita. Oh iya. Jadi dalam hatinya ya sudahlah, sudah maafin, tapi saya nggak mau pulang nih, gitu ya? Bisa saja, Pak, kejadian seperti itu. Nah, ini kan jadi PR bagi para orang tua. Kalau kita menyadari hal ini, kita jadi mau duluan, Pak, untuk mengungkapkan kesalahan kita. Kita berani misalnya memaafkan segala kesalahan anak kita. Kita juga tahu diri gitu, Pak, bahwa anak sampai seperti itu karena ulah kita juga. Nah, jadi di sini, Pak, sebenarnya simpel kalau pengen masalah ini cepat selesai. Ayo, kita sebagai orang tua berupaya terlebih dahulu, Pak, untuk meminta maaf.
nanti insya Allah rewardnya anak juga akan memaafkan kita. Ya. Ubahlah istilahnya paradigma di pikiran kita bahwa orang tua itu tanpa celah, Pak. Karena selama ini kita beranggapan seperti itu. Kita berhak misalnya memaki-maki anak, tapi ketika anak memaki-maki orang tua, kita cap anak kita durhaka. Enak banget kan, Pak? Kalau mindset kita seperti itu. Anak selalu menjadi bulan-bulanan. Nah, makanya saya nggak heran, Pak. Kalau sebuah percekcokan di dalam keluarga itu akan semakin panas, Pak. Kalau tidak ada seseorang yang mau legowo gitu, Pak, untuk membuka hatinya terlebih dahulu. Ya. Karena nggak mungkin, Pak, anak ujuk-ujuk, Pak, musuhin orang tuanya. Tiba-tiba benci aja gitu ya. Nggak ada, tiba-tiba mau kabur. Apalagi kalau anak yang diperlakukan dengan baik dan dia merasa bahagia dan sejahtera gitu. Iya. Yang mana ngapain gua kabur dari rumah, orang di sini udah enak kan gitu kan. Mungkin walaupun ada sedikit, Pak. Ya persentasenya maksud saya. Ya bisa orang tua udah memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Terus anaknya berbalik durhaka. Ya kan kita pernah dipertontonkan juga, Pak, ya, cerita Nabi Nuh ya. Anaknya menjadi anak yang durhaka kan. Dia nggak mau pulang, bukan nggak mau pulang ya, nggak mau ikut bapaknya gitu kan. Ya, padahal Nabi Nuh ini seorang nabi, Pak. Masa kita ajarin aja Nabi Nuh kok nggak bisa parenting, nggak mungkin. Ya, dia masternya, Pak. Tapi kok anaknya tetap begitu? Berarti kan ada, Pak. Ya, contoh kasus. Ya, ada di beberapa gelintir anak yang memang rebel gitu ya. Iya. Kalau bahasa Inggrisnya gitu. Ya, tapi jangan itu dijadikan suatu alasan. Ya, kan itu kasuistik. Kalau menurut saya, orang tua nggak ada salahnya, Pak, untuk memulai duluan. Yang penting, kita juga jangan sampai merendahkan diri kita di depan anak. Kalau anak kita belum mau memaafkan kita, ya sudah, beri waktu kepada anak. Setelah hatinya tergerak, ya, nanti akan damai sendiri kok, Pak. Ya memang butuh waktu, butuh kesabaran. Ya terus kita berdoa yang terbaik untuk anak-anak kita. Agar apa? Agar Tuhan pun turut membantu, Pak, anak kita untuk membukakan hatinya. Ada lagi, Pak, kira-kira yang ingin kita bahas? Dia cukup waktunya, Pak. Oke, Sobat Beyond Education, semoga dari apa yang kita perbincangkan dari awal hingga akhir, teman-teman mendapatkan suatu pembelajaran ya. Karena memang penyesalan itu selalu datang di menit-menit akhir, ya. Ini yang kadang kita nggak menyadari. Kalau kita belum sadar juga sampai detik ini. Yang namanya orang tua juga banyak kita melakukan kesalahan kepada anak. Nah, dari video yang di awal kita dipertontonkan suatu peristiwa seorang anak manusia yang memiliki rasa dendam kepada orang tuanya. Mungkin dari sini kita bisa memetik pembelajaran agar kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama ya di kemudian hari. Mungkin itu saja yang bisa kita perbincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.